Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, terdiri dari rata-rata hitung atau mean, kemudian median dan modus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mean dari data tunggal, mean dari data tunggal berbobot, dan mean untuk data kelompok. Untuk yang pertama, kita belajar tentang rata-rata hitung atau mean dari data tunggal terlebih dahulu. Nah, jika data dituliskan sebagai berikut x1, x2 sampai xn, maka rata-rata hitung atau mean-nya dapat kita cari dengan rumus x bar sama dengan x1 ditambah x2 sampai xn per n. Nah, untuk rumusnya bisa kita singkat menjadi x bar sama dengan sigma xi per n, di mana x bar ini adalah rata-rata hitung. Kemudian untuk sigma xi-nya jumlah nilai datanya. Jadi nilai data dari x1 tambah x2 sampai xn. Nah, untuk n itu sendiri adalah banyaknya data. Kemudian untuk contohnya, misalkan tentukan rata-rata dari data ini 18, 20, 23 sampai 24 ini. Nah, untuk mencari rata-ratanya maka kita pakai rumus tadi, x bar sama dengan sigma xi per n, di mana sigma xi adalah penjumlahan dari data ini. Kita jumlahkan dulu, kemudian dibagi n. N-nya 8 karena ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diperoleh penjumlahannya yaitu 184 dibagi 8 sama dengan 23. Jadi rata-ratanya adalah 23. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu jika nilai rata-rata matematika dari 20 siswa adalah 8,2, sedangkan 15 siswa yang lain rata-ratanya 7,5. Jika nilai digabung maka berapa rata-rata dari seluruh siswa? Nah, kita misalkan untuk 20 siswa yaitu N1, kemudian untuk 15 siswa yaitu N2 karena banyaknya data ada 20 dan 15 siswa. Kemudian untuk X1 bar yaitu rata-rata yang pertama 8,2, untuk rata-rata yang kedua yaitu 7,5. Nah, untuk mencari X bar gabungan atau rata-rata gabungan dari nilai siswa yaitu dengan cara N1 dikali X1 bar ditambah N2 dikali X2 bar per N1 plus N2. Nah, kita masukkan nilainya N1 yaitu 20 dan X1 bar yaitu 8,2 ditambah N2 15, X2 bar yaitu 7,5. Kemudian dibagi N1 tambah N2, 20 ditambah 15, maka nanti dapat hasilnya 7,9. Jadi rata-rata gabungannya adalah 7,9. Kemudian untuk contoh selanjutnya Ibu beri contoh lagi yaitu rata-rata hitung dari data 8, 7, 6, 5, A, 10, 12, 13 adalah 8,75. Nah, berapa nilai dari A? Kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X barnya sudah diketahui 8,75. Kemudian sigma XI-nya penjumlahan dari data ini. N-nya adalah banyaknya datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Kemudian kita kali silang 8,75 dikali 8 sama dengan jumlah ini yaitu 61 ditambah A. Kemudian kita nanti peroleh A-nya adalah 9. Kemudian lanjut untuk rata-rata hitung atau mean pada data tunggal berbobot. Nah, untuk rata-rata hitung pada data tunggal berbobot dirumuskan seperti ini, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana X barnya adalah rata-rata. Kemudian ini kita kalikan dulu Fi dikali Xi, maka nanti dijumlahkan semuanya. Kemudian dibagi dengan sigma Fi. Nah, di sini ada keterangannya bahwa X bar adalah rata-rata, kemudian sigma Fi dikali Xi adalah jumlah nilai data ke I dikalikan banyaknya nilai data ke I. Kemudian Xi-nya adalah nilai data ke I dan sigma Fi-nya adalah jumlah frekuensi. Nah, untuk contohnya misalkan diberikan suatu data seperti ini. Nah, tentukan rata-rata dari data di atas. Kita cari dengan
rata-rata pada data berbobot. Nah, untuk XI-nya 12, FI-nya 2, maka didapatkan FI kali XI yaitu 24. Kemudian untuk 14 dan 5 diperoleh 70. 17 dikali 3 diperoleh 51. 18 kali 4 diperoleh 72. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan 24 ditambah 70 ditambah 51 ditambah 72 yaitu 217. Nah, untuk mencari rata-rata hitungnya maka kita gunakan rumus tadi pada data berbobot, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI nya berapa? Ini jumlahnya ini, yaitu 217 dibagi sigma FI, jumlah frekuensinya ada berapa? Ada 14, maka diperoleh bahwa rata-ratanya ada 15,5. Kemudian selanjutnya adalah rata-rata hitung pada data kelompok. Sebenarnya untuk mencari rata-rata hitung pada data kelompok kita bisa menggunakan 3 cara. Nah, untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, untuk data kelompok ini XI-nya itu bukan nilai data ke I, tapi adalah nilai data titik tengah kelas ke I. Jadi beda dengan pada data tunggal yang tadi. Kemudian untuk contohnya, misalkan ini hitunglah min dari tabel berikut. Nah, untuk mencari rata-ratanya maka kita gunakan rumus tadi. Kita cari XI-nya dulu pada data kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengahnya dari 2 sampai 6. Nah, 2 sampai 6 ini nilai tengahnya berapa? Yaitu 4. Kemudian 7 sampai 11 nilai tengahnya adalah 9. 12 sampai 16 yaitu 14. 17 sampai 21 nilai tengahnya yaitu 19. 22 sampai 26 nilai tengahnya adalah 24. Kemudian untuk perkaliannya FI dikali XI. FI kali XI 3 kali 4 yaitu 12. 6 kali 9 54. 14 dikali 14 196. 10 kali 19 190. 7 kali 24 168. Kemudian kita jumlahkan, ininya diperoleh 620. Kemudian kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan sigma FI kali XI nya adalah jumlahnya ini tadi, jumlah perkalian dari FI dikali XI yaitu 620 dibagi sigma FI yaitu 40, maka diperoleh rata-ratanya adalah 15,5. Kemudian untuk mencari rata-rata pada data kelompok dengan cara yang kedua, yaitu dengan rumus X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. X barnya adalah rata-rata, X0 nya adalah rata-rata sementara. Nah, X0 ini diambil dari nilai XI dengan frekuensi terbesar. Kemudian untuk DI nya adalah XI dikurangi X0. Kemudian untuk contohnya yaitu hitunglah min dari tabel berikut, tabel ini tadi. Kemudian kita cari nilai XI nya dulu, atau nilai tengahnya 2 sampai 6, nilai tengahnya adalah 4. Kemudian 7 sampai 11 9, 14. Nilai tengahnya dari 17 sampai 21 yaitu 19, dan di sini adalah 24. Kemudian untuk X0-nya berapa? X0-nya diambil dari nilai XI dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar di sini berapa? 14. Berarti nilai XI-nya adalah yang ini. Kita ambil yang ini. Berarti X0-nya adalah 14. Karena XI dengan frekuensi terbesar yaitu 14 ini.
Kemudian untuk kita mencari DI yaitu XI dikurangi X0. Untuk baris yang pertama DI-nya berapa? D1-nya yaitu 4 dikurangi 14 yaitu negatif 10. Kemudian yang kedua 9 kurangi 14 negatif 5. 14 dikurangi 14 0. 19 dikurangi 14 5. 24 dikurangi 14 10. Kemudian untuk perkaliannya FI dikali DI. FI yaitu 3 dikali negatif 10 itu negatif 30. Kemudian 6 dikali negatif 5 negatif 30. 14 dikali 0 0. 10 kali 5 50. 7 kali 10 70. Kemudian kita jumlahkan untuk FI dikali DI nya yaitu 60. Kemudian kita cari rata-ratanya yaitu X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, X0 nya tadi adalah 14 tambah sigma FI dikali DI yaitu 60 diper sigma FI nya 40 diperoleh 14 ditambah 60 bagi 40 1,5 berarti 15,5. Kemudian untuk cara ketiga untuk mencari rata-rata pada data kelompok kita bisa menggunakan rumus ini yaitu X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali mu I per sigma FI dikali P. Nah, untuk mu I di sini rumusnya yaitu XI dikurangi X0 per P. Nah, untuk P-nya adalah panjang kelas. Kemudian untuk contohnya hitunglah dari tabel berikut ini. Nah, untuk menjawabnya kita cari nilai XI-nya dulu yaitu nilai tengahnya itu 4, 7 sampai 11 nilai tengahnya 9, 14, 19, 24. Nah, untuk X0-nya yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesarnya adalah 14. Jadi nilai XI-nya adalah 14. Maka X0-nya adalah 14 karena XI dengan frekuensi terbesar adalah 14. Kemudian untuk mu I-nya adalah kita ingat bahwa mu I tadi adalah XI dikurangi X0 per P. Nah, untuk P di sini adalah panjang kelasnya berapa? 2 sampai 6 panjang kelasnya berapa? P-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjangnya adalah 5. Berarti untuk mu yang baris pertama ini XI dikurangi X0 4 dikurangi 14 yaitu negatif 10 dibagi 5 yaitu negatif 2. Kemudian 9 kurangi 14 yaitu negatif 5 dibagi 5 negatif 1. Kemudian 14 dikurangi 14 yaitu 0 dibagi 5 0. 19 dikurangi 14 dibagi 5 yaitu 1. Kemudian 24 kurangi 14 yaitu 10 dibagi 5 2. Untuk FI dikali mu I maka 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6. 6 dikali negatif 1 negatif 6. 14 dikali 0 0. 10 kali 1 10. 7 kali 2 14. Nah, jumlahnya adalah 12. Kemudian untuk mencari rata-ratanya bagaimana? Dengan rumus tadi yaitu X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali mu I per sigma FI dikali P. Kita masukkan X0-nya adalah 14 tambah sigma FI dikali mu I yaitu 12 per 40 sigma FI-nya dikali 5. Kita peroleh bahwa 14 ditambah
60 per 40, yaitu 14 ditambah 1,5. Berarti rata-ratanya adalah 15,5. Nah, untuk mencari rata-rata pada data kelompok ada 3 cara tadi. Kita bisa pilih salah satu untuk mencari rata-ratanya.